Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Gede Wirnata dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 1080225000037. Pada video kali ini saya akan mereview kembali mengenai perbaikan UAS yang setelah saya lakukan di minggu kemarin. Oke, kita mulai dari soalnya terlebih dahulu. Di sini terdapat 3 soal. Kita mulai dari nomor 1. Di sini ada kawat listrik A mengalirkan arus sebesar 4 ampere ke atas dengan sumbu Z positif berada di sepanjang titik 12 ini sampai titik sini. Sementara kawat B berbentuk lingkaran mengalirkan arus sebesar 3 ampere pada bidang XZ dengan titik pusat lingkaran di titik ini dan jari-jarinya sekitar 2 dengan arah arus sumbu X positif ke sumbu Z positif. Nah, bila titik C pada koordinat segini, tentukanlah yang pertama. Yang A itu adalah gambarkan kondisi tersebut. Seperti biasa untuk UAS fisika kali ini pasti dimulai dengan penggambaran rangkaiannya. Nah, kita masuk ke bagian gambarnya, di mana tadi kan disesuaikan dulu, yang mana dia kan ada tiga dimensi. X, Y, Z. Nah, dibikin aja seperti biasa untuk X, Y, Z-nya, tinggal disesuaikan aja untuk titik koordinatnya. Nah, di sini kan ada ini, sebentar, ini 2, 12, 17. Nah, sama 8. Ini dia kan masuk ke, ini kayak sebelah miringnya sini lah. Ya, digambarkan, dipisahkan biar gampang bayanginnya. Tinggal digambar ini, terus lanjut ke bagian yang lingkarannya. Titik pusat lingkaran berada di titik 2,0,0. Yang mana kan dia berada di sini. Dengan jari-jarinya 2. Ini 2. Tinggal ditarik garis ke sebelah sini. Dan ini tinggal ditarik garis saja. Dan ketemu ini seperti pola yang namanya eh, kawat lurus berarus. Nah, dia akan menggunakan rumus seperti ini. Nah, untuk sebelum masuk ke rumusnya, di sini kan dia kan dicari untuk sin sama sin alfa 2 dikurangi sin alfa 1. Nah, sin ini didapetin dengan sin konstan ya sin demi, depan miring berarti. Di sini kan depan miring berarti kan kalau sin 2-nya ini kan 8/10 berarti depannya ini sama ini 10 tinggal dikurangi. Untuk cari yang bagian 10-nya ini kayak kayak biasanya yang dimana menggunakan rumus Pitagoras, di sana ada negatif 6. Begitu juga dengan sin alfa satunya juga. Seperti ini. Nah, untuk rangkaian ini arahnya itu masuk ya. Arahnya itu masuk. Nah, kita langsung masuk ke perhitungannya. Di sini kan menggunakan rumus B sama dengan mu 0 dengan I vektor per 4pi kali A dengan sin alfa 2 dikurangi sin alfa 1. Tinggal dimasukkan aja, untuk A-nya di sini adalah 6. Tinggal dicoret-coret dan ketemu hasilnya 1,16 kali 10 pangkat negatif 7. Dengan I di sini karena arahnya masuk, maka dia negatif. Karena arahnya masuk. Kayak gini pokoknya. Masuk jadi negatif. Nah, terus juga dihitung juga untuk rumus kawat melingkarnya menggunakan rumus seperti ini. B permeabilitas, sorry. Maksudnya mu 0 arus per 2 dikali R kuadrat per R kuadrat ditambah A kuadrat dengan tutup kurung 3 pangkat 3 per 2 Tesla. Tinggal dimasukin aja. Nah, karena di sini dia arahnya masuk, maka di sini J-nya adalah negatif. Tinggal masukin aja untuk angka-angkanya dan ketemu sekitar 0,3 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Min negatif J Tesla. Tinggal ditambahin aja untuk totalnya. BA ditambah BB sama dengan negatif 1,16 I dikurangi
0,3 C vektor dengan kali 10 pangkat negatif 7T. Selesai untuk bagian B-nya. Masuk ke bagian yang C, yang mana tadi soalnya, oh ya ini untuk itu ya, untuk yang di B tadi saya lupa ngomong, soalnya ditentukan besar dan arah medan mistika pada titik C. Nah, masuk ke bagian C-nya, bila pada titik segini diletakkan pada muatan sebesar segini yang bergerak ke bawah sumbu negatif Z-nya dengan besar kecepatan negatif 6 segini dan ke kiri sumbu Y negatif dengan besar kecepatan 4 ms-nya ditentukan besar dan arah gaya luresnya dialami oleh muatan tersebut. Nah, untuk rumus gaya lorentz sendiri, dia ada rumus seperti ini, yang mana F sama dengan A kali N dengan vektor V vektor dikali B vektor. Tinggal dimasukin aja karena V-nya di sini ada negatif 6K dikurangi 4C. Nah, di sini kan kayak untuk menentukan ininya, tinggal difokus ke bagian ini ya. I, J, K. Kalau dia arahnya seperti ini ke IJK, maka dia akan positif. Sebaliknya kalau berlawanan berarti dia negatif. Tinggal dimasukin aja untuk angka-angkanya, kayaknya di sini tadi ketemu ya segitu pokoknya, dan ketemu hasilnya segini. 9 I kurangi 34,8 J vektor ditambah 23,2 K vektor kali 10 pangkat negatif 16. Masuk di soal kedua. Nah, di sini menggunakan kreativitas mahasiswa untuk menentukan sendiri untuk angka-angka yang diperlukan agar bisa sebuah PTLN ini bisa memenuhi memenuhi daya dari suatu desa. Di sini PTLN mencatat bahwa ada sekitar 4.700 desa di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal belum menikmati listrik termasuk di Papua. Nah, Telkom University ini itu mencoba menjadi bagian dari solusinya untuk merancang dua inovasi, yaitu panel surya dan mikrohidro. Mikrohidro sebagai upaya untuk menerangi tanah Papua. Nah, dari timnya Telkom University ini, dari panel suryanya, dia bisa menghasilkan kontribusinya rata-rata sekitar 800 watt dengan kebutuhannya yang mana biasanya itu sekitar 2000 watt. Nah, sedangkan tim mikrohidro ini akan melengkapi kekurangannya untuk merancang pembangkit listrik dengan memanfaatkan aliran listrik, aliran air sungai. Jika salah satu sungai di sana sanggup memutar air kincir sebesar 720 putaran per menitnya. Nah, maka buatlah gambaran rangkaian dari ini dan rancang juga trafo agar listrik bisa disalurkan ke lokasi yang jauh dengan menggunakan saluran udara tegangan tinggi. Kita masuk ke bagian A dulu. Nah, ini adalah sekilas lah ya, sekilas gambar mengenai cerita yang tadi itu, yang mana Telkom University ini membawa dua tim, yang mana tim panel surya dan tim hidro. Nah, digunakan kincir air untuk menghasilkan sebuah listrik, yang mana akan dialirkan ke eh, desa-desa yang ada. Nah, dicari dulu untuk yang dibutuhkan totalnya, yang mana 2000 yang dibutuhkan dan dikurangi dengan 800 yang sudah diberi bantuan oleh Telkom University. Jadinya kekurangannya adalah sekitar 1200 watt. Terus dihitung dulu untuk omeganya di sini sama dengan 2 pi T bla bla bla, itu untuk masukkan aja dan ketemu sekitar 24 pi rad. Dari mana tuh? Nah, ini 720 nih per menitnya. Lalu dimasukkan ke R-nya. R-nya di sini tuh untuk mencari kalau nggak salah luas permukaannya atau gitu ya. Yang mana di sini digunakan 150K
ohm. Nah, itu adalah sekitar 150.000 watt. 150.000 resistor, ohm. Nah, dicari juga untuk VERI-nya dengan mana? Dengan menggunakan rumus P dikali R akar dan ketemu sekitar 13.416 volt. Nah, untuk Vmax-nya yang mana dia dikalikan dengan akar 2, maka di VRI dikali di akar 2 sama dengan 18.974 volt. Nah, dicari Fluxmax-nya menggunakan GGL, yang mana rumusnya GGL tersebut N dikali BA dikali omega sin omega T tambah theta 0. Nah, di sini yang dipakai hanyalah N, BA dengan omega. Tinggal dimasukin aja untuk Max-nya. Tadi kan ini udah diketahui, tinggal dimasukin ke sini. Terus NA-nya ini disesuaikan aja karena ini soal kreasi. Di sini saya menggunakan 1000 N untuk N-nya dan A-nya adalah 2 meter kuadrat. Masukin aja dan ketemu adalah sekitar 0,1258 Tesla. Nah, lanjut yang B. Tadi kan untuk itu ya, setelah didapetin untuk yang A, lanjut ke yang B, yang mana dia merancang sebuah trafo agar bisa dialirkan listrik yang dari pembangkit tadi ke rumah-rumah desa. Karena tidak memungkinkan untuk sebuah tenaga yang terlalu besar itu kalau nggak dimasukin ke trafo nggak bisa dipindahkan ke desa-desa. Tinggal menggunakan persamaan GGL1 per GGL2 sama dengan N1 per N2. Nah, yang dicari di sini adalah N2-nya. Karena N1 ketemu 67,08, tinggal dimasukin aja, ini 110. Dan ketemu adalah N2-nya adalah 55.000. Nah, ini untuk sekilas gambarnya, gambar trafonya. Oke, masuk di soal yang ketiga. Sebuah seri RLC memiliki resistensi 60 ohm dengan induksi sekitar 40 mH dan kapasitansi sekitar 8 mu mu F yang dihubungkan secara seri pada sumber tegangan 220 volt 400 Hz. Tentukan impedansi rangkaian, persamaan tegangan dan persamaan arus, dan diagram fasor antara tegangan dan arusnya. Oh ini. Nah, ditulis kembali untuk diketahuinya ya segini. Nah, kita masuk ke yang A-nya terlebih dahulu, yang dimana dicari dulu untuk impedansi rangkaiannya. Menggunakan untuk rumus reaksi induktifnya, maaf, lanjut. Reaksi induktifnya yang mana XL sama dengan omega L. Tinggal dimasukin aja untuk omega. Untuk L-nya 0,04. Terus ininya omeganya segini. Oh, ini omeganya. Sebentar, saya ada salah tulis. Nah, ini. Harusnya yang pakai yang ini. Dia pakai yang ini makanya. Harusnya saya tulis di sini, cuma saya tadi lupa tulis. Ya, ini ada sedikit kekeliruan untuk penulisan perhitungannya. Anggapannya seginilah pokoknya. Dan ketemu 100,53 ohm. Nah, untuk reaktansi kapasitifnya XC sama dengan 1 per omega C. Tinggal dimasukkan 1 per 2,513,2,27 terus dikali 8 kali 10 pangkat negatif 6. Dan ketemu adalah hasilnya 49,74 ohm. Untuk reaksi totalnya, di sini dikurangin, bukan ditambah. Dan ketemu hasilnya adalah 50,79 ohm.
Lanjut ke rumus impedansinya menggunakan Z sama dengan akar R kuadrat ditambah X kuadrat. Tinggal dimasukin angkanya dan ketemu adalah sekitar 78,61 ohm. Lalu dicari juga untuk sudut fasenya yang mana menggunakan omega tan min 1 X per R. Tinggal dimasukin aja ketemu adalah sudut fasenya sekitar 40,25 derajat. Nah, karena XL ini lebih besar daripada XC, maka tegangannya mendahului arus. Maka persamaannya adalah Z sama dengan 60 ditambah C 50,79 ohm. Lanjut yang B yang mana persamaan tegangan dan persamaan arus. Nah, untuk persamaan arusnya di sini dicari dulu untuk arusnya yang mana menggunakan rumus I sama dengan V per Z-nya. Tinggal dimasukin aja 220, 78,57 dan ketemu hasilnya adalah 2,80 ampere. Lanjut dicari untuk sudut fasenya, tinggal dimasukin aja. Karena untuk di sudut fase di sini menggunakan rumus XL kurangi XC per R dan ketemu hasilnya adalah sekitar 40,2 derajat. Lanjut ke frekuensi sudutnya yang saya bilang tadi, yang harusnya ini saya tulis di atas, cuma nggak apa-apa. Ya ini anggapannya ya samain aja kayak ini, 2512, 2512 Rad. Nah, untuk dicari juga persamaan tegangannya, Fm sama dengan akar 2 kali V. Dan ketemu hasilnya ada 311,8. Nah, untuk VT-nya sama dengan 300 ini, ya, pokoknya sekitar sini. Nah, lanjut dicari untuk persamaan arusnya, I kali IM sama dengan akar 2 dikali I, dan ketemu hasilnya 3,96 ampere. Nah, untuk persamaan IT-nya, maka seperti ini, 3,96 kali sin kali buka kurung 2512 T dikurangi 40,2 derajat ampere. Nah, tinggal digambar untuk diagram fasornya seperti ini kurang lebih. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai perbaikan UTS, perbaikan UAS yang sudah saya lakukan di minggu kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.